Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa qula dalalatin finnar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita masih membahas tentang bab yang keempat, yaitu bab tentang bid'ah. Pada kajian kita yang lalu kita sudah membahas pasal yang pertama, yaitu definisi bid'ah, macam-macam dan hukum-hukumnya. Yang sudah kita bahas alhamdulillah yaitu tentang pengertian dari bid'ah itu sendiri. Dan kita sudah bawakan dalil-dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kita juga sudah melanjutkan atau membahas poin yang kedua, yaitu macam-macam dari bid'ah itu sendiri, sehingga ada sekitar 4 dari macam bid'ah itu sendiri. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu hukum bid'ah di dalam agama. Maksudnya pada pembahasan kita ini adalah yaitu bahwa bagaimana hukumnya apabila seseorang melakukan perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang datang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bukan datangnya daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap bid'ah di dalam agama ini adalah merupakan haram. Dan para pelakunya adalah yaitu berada di atas kesesatan. Karena mereka telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum
wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Artinya, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, sebab sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian dari hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang membuat ajaran baru di dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka dia tertolak. Riwayat muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Dan kemudian dari hadis yang lain, Al-Imam Al-Muslim menyendiri meriwayatkan hadis ini dari jalur yang sama, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada didasari oleh agama kami, maka tertolak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kedua hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap yang diada-adakan di dalam hal agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan kemudian tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah adalah merupakan kesesatan dan tertolak. Oleh sebab itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa bid'ah di dalam ibadah adalah merupakan keyakinan atau i'tiqad, hukumnya adalah haram. Hanya saja keharaman tersebut bobotnya berbeda sesuai dengan jenis bid'ah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada bid'ah yang hukumnya jelas-jelas kafir. Jadi artinya adalah pelaku bid'ah itu adalah dihukumi dia sebagai kafir. Seperti misalnya tawaf di kuburan. Kemudian mereka bertakarub kepada penghuni kuburan tersebut. Juga mempersembahkan korban dan nazar untuk kuburan. Di antaranya juga adalah seseorang berdoa, dianya memohon sesuatu pada penghuni kubur dan kemudian meminta pertolongan kepada mereka. Juga seperti perkataan yang ekstrim, ya, misalnya di antara kelompok-kelompok sesat itu, yaitu kelompok Jahmiyah atau Mu'tazilah. Dan ada juga di antara, ya, bid'ah itu yang menyampaikan pada perbuatan syirik. Seperti misalnya, ya, seseorang membangun di atas kuburan atau melakukan salat dan berdoa di kuburan. Bahkan ada juga, ya, bid'ah yang termasuk perbuatan dosa dan penyimpangan dari segi akidah.
Contohnya misalnya bid'ah kaum Qadariyah dan kaum Murji'ah di dalam perkataan dan akidah mereka yang bertentangan dengan dalil-dalil yang syah dari Al-Qur'anul Karim. Lalu ada pula bid'ah yang termasuk di antara perbuatan maksiat, seperti misalnya ya seseorang ya tidak mau menikah, atau mungkin di antara mereka juga ada yang mengisolasi diri mereka, memutuskan ya diri dari kehidupan dunia dan berpuasa di tengah terik panas matahari misalnya untuk menolak syahwat dan mengebiri dan lain-lain sebagainya. Nah, hal yang demikian adalah bisa menyebabkan ya pelakunya itu adalah merupakan pelaku maksiat. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena syari' telah menetapkan hukum yang sesuai dengan ya kaidah-kaidah atau yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, oleh sebab itu apabila mereka menyelisihi syariat tersebut, maka mereka telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah nazakumullah, yang harus kita perhatikan lagi bahwa ya ada sebagian ya di antara mereka yang membagi-bagi tentang masalah bid'ah ini, ada yang mereka sebut dengan bid'ah hasanah atau yang disebut dengan bid'ah yang baik. Ada juga yang mereka sebut dengan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang jelek. Maka ini adalah merupakan perlakuan atau kekeliruan, bahkan mereka menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah beliau sabdakan, kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada kullu bid'atin hasanah, enggak ada. Yang ada adalah kullu bid'atin dhalalah. Artinya adalah bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada kebaikan bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Karena adalah itu bukan merupakan contoh, bukan merupakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayatkan Imam Ahmad rahimallahu taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukum bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Sementara dia mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu kata mereka adalah sesat. Ya. Tapi kata mereka ada bid'ah yang hasanah yang mereka katakan bahwa adalah bid'ah yang baik. Ya. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata di dalam Syarah Al-Ba'in, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, ini adalah merupakan termasuk kalimat ya yang pendek tetapi mencakup banyak hal. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara, ya, beliau berbicara sedikit atau yang disebut dengan jawami'ul kalim, perkataan beliau yang singkat akan tetapi dengan makna yang luas. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak ada satu hal pun yang keluar dari hadis ini. Hadis ini merupakan hadis pokok dari dasar-dasar agama dan hampir serupa dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa laka minhu fawarad." Artinya barang siapa yang membuat ajaran baru dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka dia tertolak. Artinya adalah bahwa amal-amal yang mereka kerjakan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa
di antara syarat ibadah yang dikerjakan itu adalah yaitu di samping kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila seseorang itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, perbuatan yang tertolak dan ibadahnya tidak akan diterima. Maka setiap orang yang membuat sesuatu dari dirinya lalu menisbatkan pada agama, padahal tidak ada suatu dasar pun di dalam agama yang dapat dijadikan rujukan di dalam hal tersebut, maka sesuatu itu termasuk kesesatan. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, agama tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka pelaku-pelaku bid'ah tersebut, baik hal tersebut berkaitan dengan masalah akidah, amalan atau perkataan yang zahir maupun yang batin. Dengan demikian, satu-satunya dalil yang selama ini mereka jadikan sebagai hujah atau dalil bahwa bid'ah hasanah itu adalah perkataan Umar. Umar siapa yang dimaksud di sini? Tidak lain adalah Khalifatul Rasyid, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentang salat tarawih berjamaah. Tentu penisbatan kepada Umar ini adalah tentu tidak tepat. Artinya tidak tepat ini adalah tidak akan mungkin seorang Khalifatul Rasyid, khalifah yang kedua yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Hanya saja mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak lain adalah beliau katakan ni'matil bid'atu hazihi. Artinya adalah sebaik-baik bid'ah ini adalah ini. Nah, mereka berhujah bahwa ada beberapa hal yang termasuk baru diadakan tapi tidak ditolak oleh ulama salaf. Misalnya apa? Pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab dan penulisan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hujah mereka ini tidak dapat dijadikan dengan mengatakan bahwa sebenarnya hal di atas ada dasarnya dalam syariat Islam. Oleh karena itu dia tidak dianggap barang yang baru. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat-ayat Al-Quran bahkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditulis. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki juru tulis. Ada yang diantara mereka yang menulis Al-Quran, ada yang diantara mereka menulis hadis. Hanya saja ketika itu alat tulis seperti kertas, seperti pulpen, di zaman itu belum ada. Maka mereka menulis ayat-ayat atau menulis hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daun-daun kurma. Nah, ini menandakan pada kita bahwa Al-Quran dan hadis itu sudah ada, bukan hal yang baru, sudah ditulis. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan baik-baik di sini adalah tentang perkataan seorang sahabat yang mulia ini. Kalau orang ini paham tentang apa perkataan sahabat ini, berarti mereka tidak akan mengatakan bahwa perbuatan tersebut bid'ah atau tarawih itu bid'ah, tidak. Atau disebut lagi dengan bid'ah hasanah, bukan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan ketika dikumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika itu melaksanakan salat tarawih yang tadinya berpencar-pencar. Kemudian beliau ambil inisiatif dikumpulkan para sahabat yang lain, kemudian ditunjuk seorang imam, di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Di antaranya lagi adalah Tamim Ad-Dari. Ini adalah imam-imam yang ditunjuk oleh Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu beliau katakan apa? Ni'matil bid'ah haza, sebaik-baik bid'ah kata beliau adalah seperti ini. Tetapi hanya saja
ya, yang dimaksud di sini adalah bukan bid'ah dari segi bukan dari segi agama, pengertian agama, akan tetapi ini dari segi bahasa saja. Kita katakan demikian bahwa kalau salat tarawih itu bid'ah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada 3 malam awal beliau tidak melakukan. Kalau itu dihukumi bid'ah, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan bid'ah yang tidak mungkin itu terjadi. Jadi arti bid'ah yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah yaitu bid'ah dari segi bahasa, bukan bid'ah dalam artian syariat, bukan juga dalam artian agama. Setiap sesuatu yang mempunyai dasar dalam agama sebagai tempat rujukan, kemudian hal tersebut diistilahkan sebagai bid'ah, maka yang dimaksud adalah bid'ah di dalam pengertian bahasa. Ya, bukan dalam pengertian syariat, karena bid'ah di dalam pengertian syariat adalah sesuatu yang tidak dimiliki dasar dalam agama sebagaimana tempat rujukan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Berarti itu bukanlah sebagaimana perkataan Umar itu bid'ah itu adalah bukan bid'ah dalam pengertian syariat, akan tetapi adalah bid'ah dalam pengertian bahasa. Ini harus dipahami. Kemudian ikhwan fillah nazakumullah, adapun pengumpulan Al-Qur'anul Karim dalam satu kitab mempunyai dasar di dalam agama. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar Al-Qur'an itu ditulis. Ya. Kalau misalnya generasi di zaman kita sekarang ini, ya, kalau hafalannya sebagaimana hafalan para sahabat terdahulu atau para ulama terdahulu, ya, mungkin Al-Qur'an, mungkin hadis ini tidak akan dibukukan. Tetapi sudah ditulis. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan. Berarti mengumpulkan Al-Qur'an atau menulis mushaf itu adalah bukan perkara yang baru. Bukan juga perkara bid'ah. Tapi terkadang kala mereka menuduhnya bahwa membukukan Al-Qur'anul Karim itu adalah menurut mereka bid'ah. Tidak. Karena sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja tulisan tersebut berpencar-pencar. Ya. Maka dikumpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu di dalam satu mushaf agar bisa menjaga. Sedangkan tentang salat tarawih berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukannya bersama para sahabat selama kalau nggak salah 3 malam. Kalau salat tarawih itu dikatakan bid'ah, mungkinkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan bid'ah sementara beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Itu tidak mungkin. Kenapa? Bertentangan antara qauliyah dengan fi'liyah beliau. Bertentangan antara perkataan dengan perbuatan beliau. Ya. Nah, hanya saja yang perlu kita maklumi bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin belum banyak. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian itu karena ada ilatnya. Apa yang dimaksud ilat di sini? Alasannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam malam pertama keluar ke masjid. Diikuti oleh para sahabat, melakukan salat tarawih secara berjamaah. Malam kedua, beliau ke masjid lagi, salat tarawih diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Malam kedua atau ketiganya, beliau sudah tidak datang ke masjid lagi. Di sini ada alasan beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang beliau sukai tetapi beliau meninggalkan. Sebab apa? Tidak lain adalah bagi orang yang bisa mempergunakan akalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mempertimbangkan umat ke depannya. Alasan beliau apa?
Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan salat tarawih selama 1 bulan penuh, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, aku khawatirkan adalah bahwa nanti ya menjadi wajib bagi kalian. Nah, dengan demikian, ketika ilat itu hilang, maka menjadi sunnah bahwa salat tarawih di bulan Ramadan, mulai masuknya 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sunnah. Ya, lebih sunnah lagi adalah dilakukan di masjid beserta imam. Walaupun ketika itu ada inisiatif dari sahabat Umar bin Khattab, ya, mengumpulkan para sahabat daripada satu kelompok mereka, salat tarawih, ada imamnya satu, padahal satu masjid, satu kelompok lagi, ya, ada imam lagi satu. Tentu tidak layak apabila dalam satu masjid itu ada 2 atau 3 imam. Yang ada adalah satu imam. Oleh sebab itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau tunjuk, ya, seorang yang qari. Di antaranya adalah ada Tamim Ad-Dari, ya, seorang yang alim di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian juga di antaranya adalah yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, sampai sekarang ini sudah tidak ada ilat lagi bahwa salat tarawih tersebut ya adalah merupakan sunnah. Tetapi ini ada orang sok pintar di masjid saya ini, mohon maaf saya tidak sebut namanya. Ya, kayaknya gigih dia untuk mengantisipasi agar orang tidak melakukan salat tarawih di masjid. Menurut mereka apa? Di masjid ini aneh. Ya, kata mereka, aneh kenapa? Kalau salat yang maktubah, salat yang wajib kata mereka, ya, mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya kata mereka, orang sok pintar ini, anehnya giliran salat tarawih kok mengikuti Umar katanya. Ya. Padahal katanya ketika para sahabat salat tarawih di masjid diusir-usir oleh Rasulullah. Ini alasan mereka. Nah, umarnya bandel katanya. Masya Allah, Umar dikatakan bandel sama dia. Ya, Umar dasarnya bandel katanya. Dia paksain disuruh orang-orang salat berjamaah, salat tarawih di masjid. Wah, itu kata dia. Nggak tahu pemahaman apa itu. Saya melihat orang itu kalau masalah Mu'tazilah itu. Karena dia juga nggak nggak meyakini adanya azab kubur. Nggak diyakini oleh mereka itu bahwa mayat di dalam kubur itu tidak disiksa jasadnya menurut mereka. Nah, ini pemahaman yang sangat-sangat keliru, jauh dari kebenaran itu. Ngakunya ustaz tapi nggak pernah ngajar, itu nggak ada. Khotbah juga dikomplain orang. Ya. Jadi salat tarawih itu menurut mereka, ya, adanya di rumah. Berdasarkan keumuman hadis, ya, salat mar'i itu fi baitihi ilal maktubah. Salat mar'i fi baitihi ilal maktubah. Salat laki-laki itu adalah di rumah-rumah mereka kecuali adalah salat yang wajib. Menurut mereka adalah salat-salat sunat. Keumuman termasuk di situ, ya, salat witir, salat tahajud, duha, termasuk tarawih menurut mereka. Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat tarawih itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seandainya pun juga, ya, Nabi tidak mengerjakan, seandainya ketika sahabat yang memerintahkan itu juga sunnah. Kenapa? Bukankah ada hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah? Hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin gaddu ilaiha bin nawajiz."
Mengikuti sahabat juga sunnah berdasarkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mengalami hidup yang panjang, kata beliau, maka kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Apa solusinya kata beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin itu? Bukankah termasuk di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, oleh sebab itu dari sekian banyak riwayat jamaah rahimani wa rahimakumullah, walaupun orang bersikukuh bahwa salat tarawih itu adalah 23, hadis-hadis yang berbicara tentang tarawih 23 itu, ya, sebagaimana jelaskan oleh Syekh Nasiruddin Albani, enggak ada yang sah. Enggak akan mungkin Umar bin Khattab itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah memerintahkan cukup, ya, 11 rakaat dengan rincian, ya, terkadang dikerjakan tarawihnya 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Ya, walaupun dengan cara kaifiat apapun, jumlahnya tidak lebih daripada 11 atau 13 kalau beliau mengawalinya dengan 2 rakaat salat iftitah. Atau mungkin 2 rakaat qabliyah subuh. Berarti jumlahnya 13. Mengikuti sahabat sunnah. Beda dengan orang Syiah. Kalau orang Syiah sahabat itu katanya, ya, dikatakan berhalanya Quraisy macam-macam, kecuali beberapa orang saja. Kita tidak demikian. Takutnya orang yang berbicara demikian ini adalah orang-orang yang sudah terkena syubhat. Nah, sampai hari ini kita lakukan demikian, ya, kecuali kalau kita uzur. Kalau seseorang uzur, boleh dia salat tarawih di rumah. Ya, karena itu adalah merupakan, ya, sifatnya adalah merupakan salat sunat muakkadah sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, ya, afdalus shalah ba'da salat maktubah salatul lail. Seutama salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Hanya saja kalau di bulan Ramadan, ya, kalau di hari-hari biasa kita melaksanakannya di mana? Di rumah. Kalau di bulan Ramadan, utama adalah sholat di masjid secara berjamaah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Nah, dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melaksanakan 3 malam itu karena beliau adalah pemimpin umat. Beliau adalah uswatun hasanah. Apa-apa yang beliau khawatirkan itu betul-betul terjadi. Coba Bapak lihat, ya. Karena ininya sifatnya sunnah, kaum muslimin kalau di 10 awal Ramadan, wah, ini masjid kecil banget, kecil masjid. 10 awal bulan Ramadan, masjid ini kecil. Begitu 10 terakhir, masjid sudah gede. Jangan 10 terakhir lah, ya. Jangan 10 terakhir. 10 hari ke atas, 11, 12 sampai terakhir, udah mulai besar lagi nih masjid. Kenapa? Mereka beribadah enggak khusyuk, mereka beribadah tidak ikhlas, mereka beribadah tidak datang dari lubuk hati yang dalam, tetapi hanya sekadar apa? Taqlidul a'mal, hanya sekadar ikut-ikutan. Nah, bagaimana kalau salat tarawih itu diwajibkan? Apa enggak berdosa semua kita? Yang cuma salat tarawih 10 hari, 20 hari kesananya sudah berdosa mereka. Kenapa meninggalkan yang wajib? Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Benar apa yang beliau katakan? Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 hari ini apa? Karena beliau khawatir akan diwajibkan kepada mereka. Selanjutnya para sahabat melakukan salat tarawih terpisah-pisah sendiri-sendiri masa itu.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupkan hingga beliau wafat, sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan mereka kembali pada suatu imam seperti awalnya mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak termasuk perbuatan bid'ah dalam agama, tidak termasuk, bahkan sunnah. Nah, ini harus paham, ya. Kalau nggak paham masalah ini gampang aja. Wah, salat tarawih itu bid'ah. Begitu habis salat Isya, ini orang yang memang getol salat di masjid, ya. Salat Isya di masjid. Begitu habis salat Isya di masjid pulang, tanya, "Kemana?" Pulang. "Enggak salat tarawih." "Ah, salat tarawih ini bid'ah ini. Enggak ada Rasulullah melakukan di masjid." Nah, ini pemahaman yang keliru. Ya, orang nggak belajar ngomongnya kayak begitu. Kalau dia belajar nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali kalau alasannya, "Pak, saya malas. Saya nggak kuat lah." Macam-macam kan, macam-macam alasan, Pak, ya. Bagus, itu nggak wajib. Kalau wajib bagaimana? Kalau salat tarawih itu wajib, bagaimana? Jangankan salat tarawih, salat yang 5 waktu saja. Berapa banyak saudara kita di antara kaum muslimin meninggalkan keseluruhannya. Notabene umur mereka itu ada yang sudah 20, 30, mulai mereka dari balik. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang memang agak jauh dari agamanya, mereka nggak sholat. Ini ada orang 30, 40 tahun masih nggak sholat, coba. Mau kemana hidup ini? Apa tujuan hidup itu? Apa pertanggungjawabannya nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi di sini adalah yang dituntut adalah ilmu. Apabila seseorang itu berilmu, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yasallahu min ibadihi ulama. Innallaha yasallahu min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu, enggak akan takut mereka. Bagaimana nanti Anda akan diazab? Oh, soal nanti ajalah. Tahu benar atau enggak itu ada azabnya. Sampai kayak begitu. Kalau kita enggak, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang datang dari Al-Quran, dari Sunnah, wajib bagi kita meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Ini adalah suatu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita tanamkan di diri kita. Oleh sebab itu, ya, sebaiknya kaum muslimin itu harus belajar mereka. Jangan beragama itu hanya berdasarkan bapak dan ibunya Islam dia. Tetapi mengerti dengan agama tidak. Sudah nggak mengerti juga tidak mau belajar. Berarti ini orang bodoh, dia tidak tahu dengan kebodohannya. Ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i. Orang bodoh tetapi nggak tahu dengan kebodohannya. Kalau dia tahu dengan kebodohannya, kebodohan itu bisa hilang apabila dia mau belajar. Berarti itu orang yang tahu dengan kebodohan dia belajar. Tapi kalau dia nggak tahu dengan kebodohannya, tidak akan pernah dia mau belajar. Nah, ini bahaya. Ya, akhirnya kaum muslimin seperti ini. Ya, kita Islam seperti ini, nggak ada kualitasnya. Bagaimana kalau kita berkualitas di dalam agama ini seperti para sahabat radhiyallahu anhum, paling tidak menurut generasi awal itu, orang-orang kafir itu tidak akan berani sama kita. Tapi sekarang kita diinjak-injak, sebab apa? Kualitas kita nggak ada. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah Rasulullah, wallazina ma'ahu. Siapa ma'ahu ini bersama beliau adalah para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas sama orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Kalau kita terbalik, sesama muslim saling gontok-gontokan, ya, dengan orang kafir kita saling mahabbah, saling cinta mencintai. Ini terbalik. Hancur kita. Hancur. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan tadi bahwa begitu pula dengan penulisan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai dasar di dalam agama. Ya, jadi menuliskan hadis, menuliskan Al-Quran bukanlah termasuk bid'ah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dituliskan beberapa hadis. Guna apa? Guna diberikan kepada sebagian sahabat yang memintanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun pelarangan untuk menulisnya secara umum pada masa beliau didasarkan pada apa? Kekhawatiran akan adanya hal-hal, ya, akan tercampurnya nanti Al-Quran dengan hadis, ya, akan tercampurnya. Dari bukan Al-Quran akan tercampur dengannya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, habislah masa pelarangan tersebut.
Karena apa? Al-Quran sendiri telah sempurna dan ditulis sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka umat Islam setelah itu mulailah menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hilang, dibukukan. Ya, apalagi ya kaum muslimin yang cinta kepada hadis itu nggak banyak. Ya, datang lagi kaum Mu'tazilah. Apa kata mereka? Nggak perlu kita pakai hadis. Al-Quran sajalah, karena Al-Quran itu adalah qat'i menurut mereka. Al-Quran itu adalah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini perkataan yang jahil. Hadis juga wahyu. Mana dalil? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Atau di ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku ini Muhammad ini berbicara ya menurut hawa nafsu, tetapi Muhammad ini berbicara dengan apa? Wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Nah, oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, maka umat Islam setelah itu ya mulailah menulis hadis-hadis Nabi agar tidak hilang ya, agar bisa dipelajari, agar bisa dibaca. Kalau hanya mengandalkan hafalan-hafalan saja ya, tidak banyak orang yang menghafal hadis. Beda dengan umat terdahulu. Imam Ahmad rahimallahu taala beliau menghafal 1 juta hadis sanad dan matan. Siapa orang sekarang yang bisa menghafal hadis? Profesor doktor mana yang bisa menghafal hadis sampai 1 juta? Enggak ada. Imam Ahmad bukan profesor. Tapi Masya Allah, hafal 1 juta hadis sanad dan matan. Sanad itu adalah yaitu yang meriwayatkan hadis itu siapa saja orang. Matan itu adalah redaksi hadis itu. 1 juta hadis, bayangkan. Imam Ahmad bukan profesor doktor hadis. Nah, datang orang-orang sekarang melecehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, profesor. Seorang ulama dilecehkan, dikatakan ilmunya sundul langit tapi kebelingat. Ini penghinaan kepada ulama ahli hadis. Mentang-mentang ulama tidak punya titel. Di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan titel yang dilihat, bukan. Ini adalah gelar-gelar dari manusia saja. Tapi kok bisa mencela para ulama ya? Ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela, yang enggak boleh dilakukan. Apalagi seseorang yang memiliki latar belakang ya, punya disiplin ilmu melalui jenjang memiliki alma mater dan jamiah segala macamnya. Tentu dia harus berakhlak yang baik. Jangan menghina ulama. Darah ulama berbisa, enggak boleh. Dari ulama kita mendapatkan ilmu. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Asy-Syafi'i. Kalau bukan dari mereka, dari siapa kita mendapatkan agama ini? Harusnya kan kita berterima kasih. Ya, mereka punya andil jasa di dalam Islam. Gak ada orang yang seperti mereka sampai sekarang ini, gak ada. Ibnu Hajar Asqalani, kata para ulama, ya, tidak ada yang sanggup wanita-wanita zaman sekarang ini melahirkan seperti Ibnu Hajar Asqalani, seorang muhaddis, ahli hadis. Beliau mensyarahkan ya kitab Bukhari cuma 4 jilid sampai menjadi berapa? 14 jilid dengan berbahasa Arab. Bayangkan? Mana ada orang sekarang yang seperti itu? Tapi kok mencela-cela para ulama? Ini enggak pantas. Ya, orang-orang yang picik ilmunya ya berbicara ya menurut hawa nafsunya. Ya, yang enggak ada manfaat sama sekali. Yang ada adalah mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hal yang demikian mereka lakukan ya tidak pada tempatnya. Beda dengan ilmu jar wa ta'dil. Kalau ilmu jar wa ta'dil bukan menggibahi ulama tetapi menasihati. Ya, seseorang misalnya dikatakan dia seorang rawi hadis, dilihat kriterianya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalannya, dia itu bisa dipercaya atau tidak. Kalau itu boleh. Bukan ghibah, menasihati. Guna apa? Guna terjaganya ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, barangkali akhir pembahasan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan bagi mereka. Karena apa? Karena jasa
mereka terhadap Islam dan kaum muslimin sampai kepada kita sekarang ini, sebab mereka telah menjaga kitabullah, mereka juga sudah menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dari kepunahan dan perbuatan orang-orang yang usil. Dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa-apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang telah diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama kita terdahulu, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah mereka wariskan kepada kita berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang pasal yang pertama, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada pasal yang kedua nanti, yaitu dengan judul timbulnya bid'ah di dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebab-penyebabnya. Dengan demikian untuk kajian kita pada malam hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.